Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Rabu 20 Agustus 2025, hari biasa dalam pekan biasa yang ke-20, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Bernardus, seorang abbas dan pujangga gereja. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16a. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula untuk melakukan yang sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Pergilah, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil yang kita renungkan bersama pada kesempatan ini berbicara tentang para pekerja yang diundang pemilik kebun anggur untuk bekerja di kebun anggurnya. Kalau kita berpikir secara manusiawi dan kita kaitkan dengan aturan tentang ketenaga kerjaan, maka wajarlah bila para pekerja protes. Tapi bukan maksud ini perumpamaan ini mau disampaikan buat kita. Lantas apa yang mau digarisbawahi dalam perumpamaan ini? Saudara-saudari yang terkasih, Allah adalah tuan rumah agung yang memiliki kita dan yang kita layani. Sebagai tuan rumah, Dia mempunyai pekerjaan yang harus dilakukan dan para pelayan yang harus melaksanakannya. Allah mengupah para pekerja bukan karena Ia membutuhkan mereka atau tenaga mereka, melainkan seperti tuan rumah yang murah hati, Ia mempekerjakan orang karena ingin berbuat baik kepada mereka. Oleh karena itu, Ia mengupah mereka untuk pekerjaan yang sebenarnya mereka lakukan bagi diri mereka sendiri. Yang digarisbawahi dalam perumpamaan ini adalah Allah yang murah hati dan yang maha baik. Saudara-saudari yang terkasih, sangat sering kita berpikir bahwa kita menerima terlampau sedikit anugerah Allah, sedangkan orang lain menerima terlampau banyak. Juga bahwa kita melakukan terlampau banyak pekerjaan Allah,
dan orang lain terlampau sedikit. Besar kemungkinan kita semua menilai rendah orang lain dan menilai tinggi diri sendiri. Sungguh sulit bagi orang-orang yang bekerja atau menderita bagi Allah lebih banyak daripada orang lain untuk tidak meninggikan diri dan mengharapkan pujian atas jasa mereka. Mereka protes dan sakit hati. Ungkapan sakit hati itu dalam perumpamaan tadi dijelaskan dengan 3 hal ini. Pertama, bahwa orang yang bersungut-sungut itu sama sekali tidak punya alasan untuk mengeluh bahwa ia diperlakukan tidak benar. Di sini Tuhan itu menegaskan sikap adilnya, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Tuhan itu memanggilnya saudara. Sebab saat bermusyawarah dengan orang lain, kita harus menggunakan kata-kata lembut, namun tegas jika bawahan kita suka mengeluh dan menantang. Bagaimanapun, janganlah kita berkata-kata dengan kasar kepada mereka, tetapi dengan tenang. Kedua, tidak perlu diragukan lagi bahwa Allah tidak mungkin keliru. Ini adalah hak istimewa raja di atas segala raja. Tidak adilkah Allah? Lalu yang ketiga, jika Allah mencurahkan anugerah kepada orang lain dan bukan kepada kita, ini adalah kebaikan yang diberikan kepada mereka, tetapi bukan ketidakadilan terhadap kita. Kelimpahan kepada orang lain itu bukan berarti ketidakadilan bagi kita. Jadi, janganlah kita mencari-cari kesalahan dalam hal ini. Kita perlu membiarkan diri untuk diperlakukan sesuka hati Allah. Seperti Allah tulis, biarlah Allah bebas menggerakkan kita. Pasti yang akan dihasilkan adalah sebuah lukisan yang indah. Rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, aku bersyukur kepadamu karena Engkau selalu memperhatikan dan bersikap adil terhadap aku. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.